Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Syahla di Bincang Hukum pada kali ini. Dan Bincang Hukum pada kali ini akan membahas tema tentang sadar hukum tentang korupsi di lingkungan masyarakat. Dan kali ini saya akan membahasnya bersama narasumber kita, yakni Ibu Ruslina Dwi Wahyuni SOS MAP selaku dosen Prodi Hukum Tata Negara STAIMAS Wonogiri. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, ini temanya adalah tentang korupsi. Tidak sepertinya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Oke Bu, rasa-rasanya korupsi di Indonesia ini menjadi sebuah permasalahan yang tak ada henti-hentinya Bu. Bagaimana pandangan Bu Lina mengenai fenomena tersebut? Baik, terima kasih Mas Syahla. Sebelumnya izin saya menyapa sahabat STAIMAS semuanya, boleh? Oke, silakan. Assalamualaikum sahabat STAIMAS semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun kita sekarang sudah menginjak di bulan suci Ramadan. Teman-teman kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap kita menggunakan semangat kita untuk tetap produktif, tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita ke depannya. Baik, berjumpa lagi dengan saya di sini Ruslina sebagai narasumber ya Mas ya dari Bincang Hukum kita kali ini. Tadi sudah disinggung terkait masalah korupsi ya Mas Syahla ya. Di Indonesia yang kenapa kok tidak kunjung usai. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Mas Syahla bahwa bagaimana tentang definisi dari korupsi itu sendiri. Karena kita bincang hukum, sedikit boleh saya mengulik tentang dari sisi hukum pidana. Korupsi sendiri adalah tindakan penggelapan uang, sogokan uang dan sebagainya. Jadi perbuatan yang buruk gitu ya. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, kecurangan dan lain sebagainya. Dan itu adalah tindakan yang tidak baik. Kenapa bisa dikatakan sejauh ini tidak kunjung usai gitu ya. Dan kita juga sangat miris sebenarnya akhir-akhir ini bukan tidak kunjung usai tapi semakin parah. Mungkin kita bisa kalau sahabat STAIMAS semuanya mengikuti headline di TV-TV, mungkin di medsos juga, bahwa sering kali kita melihat, mendengar bahwa ada penangkapan, ada OTT, ada banyak hal terkait kasus korupsi oleh, mohon maaf, yang sering itu dari pejabat pemerintahan ya. Dan itu kita sangat miris sekali. Itu kenapa itu menjadi PR kita semua. Karena korupsi itu kan masalah yang kompleks ya, sahabat STAIMAS semuanya. Mungkin kata-kata korupsi itu sudah bukan kata-kata yang asing lagi ya. Jadi sudah seperti sedikit-sedikit ada tagline tertangkap karena korupsi dan ini karena korupsi, tapi kok sejauh ini kenapa kok semakin meningkat. Itu memang sangat miris dan itu yang saya sedih. Itu akan khawatirnya akan merusak generasi bangsa gitu ya, moral kita, yang mana kasus korupsi itu kan sebenarnya kalau kita bicara dari awalnya itu kan sebenarnya dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi itu selalu ada. Dan kenapa kok malah semakin menjadi perbincangan yang kayak seperti sudah umum gitu ya, sudah umum. Karena seperti kok para pelaku korupsi atau yang biasa disebut koruptor ini tidak malu, tidak ada efek jerah, atau mungkin lebih kepada semakin memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan apapun. Dan itu sangat miris karena generasi kita itu kan generasi muda yang diharapkan kedepannya bisa mencontoh para teladan-teladan bangsa, para teladan yang sekarang menjadi pejabat pemerintah. Tapi kok kenapa seperti itu? Nah, itu adalah PR kita, di mana kita harus selalu berupaya, di mana kita harus meminimalisir tindakan itu. Di mana kalau kita bicara dari sisi akademisi, kita bicara dari sahabat STAIMAS semuanya mungkin kebanyakan dari mahasiswa atau mungkin anak sekolah, itu kita bicara dari sisi terkecil aja, dari diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk meminimalisir tindakan korupsi, seperti misalnya kalau dari anak sekolah itu kita jujur dalam kepada orang tua mungkin
terkait biaya SPP. Kita bicara jujur kepada orang tua, Bu, biaya SPP-nya sekian, Bu, biaya buku sekian, tidak ada markup ya, tidak ada markup uang jajan. Meskipun itu sepele, tapi kalau itu terbiasa menjadi pola pikir, terbiasa menjadi kebiasaan habit yang kurang baik di dalam diri kita, itu akan tertanam. Kalau tertanam itu akan terus menerus meningkat, yang awalnya dari SD kebiasaan seperti itu, dari SMP dan seterusnya. Khawatirnya lama-lama nanti berada di dunia kerja akan menjadi pejabat atau dan lain sebagainya, itu nanti akan menumbuhkan jiwa korupsi yang tidak sadar bahwa itu adalah perilaku koruptif. Jadi sudah mengakar dari usia dini gitu ya. Betul. Padahal itu seharusnya sejak dini mungkin kita tanamkan bahwa berperilaku jujur. Seperti ada jargon 9 nilai integritas itu ya, salah satunya adalah jujur. Mulai dari awal pendidikan usia dini, itu dari awal dari keluarga itu ditanamkan bahwa jujur itu memang penting, jujur itu memang hebat, dan jujur itu memang harus dimulai dari hal-hal terkecil apapun. Meskipun kayak tadi saya sampaikan, dari uang SPP, dari uang sekolah, tidak ada markup uang belanja ya, meskipun itu sepele, tapi kalau itu terus menerus akan masuk ke alam bawah sadar, terus akhirnya nanti akan mengakar di dalam hati, itu kan khawatirnya itu perilaku koruptif yang tidak disadari. Tapi ngomong-ngomong soal jujur nih Bu, kalau anak-anak itu biasanya takut buat jujur Bu, karena ketika jujur pasti akan dimarahi orang tuanya. Nah, itu berarti kan kita harus tanamkan kepada kesadaran orang tua, bahwa kita tanamkan bahwa kita mengapresiasi anak itu jika jujur. Misalnya kita ambil contoh, misalnya sebenarnya uang tadi dikasih uang jajan, ini uang untuk beli buku ya nak, nanti sisanya kembalikan kepada ibu, tapi ternyata kok sisanya itu dipakai buat jajan. Si anak itu takut untuk jujur, Bu, uangnya sudah habis semua, ternyata uangnya sudah untuk beli buku semua gitu. Dia nanti, orang tua akan puas sesaat, si anak juga akan puas sesaat, tapi si anak akan terekam di dalam memorinya bahwa oh ya sudah, ternyata aku ketika aku bicara tidak jujur, aku bicara bohong, orang tua aku senang gitu. Padahal si ibu harusnya paham kan, namanya orang tua sekarang sudah zamannya era modern, tahu kan katakanlah biaya buku berapa, harganya tadi berapa, otomatis kita paham. Jadi kita tahu anaknya ini nanti mau markup enggak atau ini enggak. Lebih baik begini, nah jujur, apakah tadi uangnya sisa sekian dan uangnya dipakai untuk apa? Bunda tidak akan marah asalkan kamu jujur. Dan ketika anak itu bicara jujur, Bunda tadi uangnya katakanlah 15.000 misalnya ya, 15.000, 12.500 tadi untuk beli buku, 2.500 saya untuk beli jajan, beli es gitu. Maaf ya Bunda, hebat anakku, terima kasih kamu sudah jujur. Meskipun tidak boleh ya, meskipun orang tua melarang beli es misalnya, tetapi lain kali bilang sama Bunda dulu ya, sebelum itu dipakai untuk jajan, bilang sama Bunda dulu ya untuk jajan apa. Artinya apa? Si anak itu juga dengan kasih sayang menyampaikannya, orang tua menyampaikan dengan kasih sayang, si anak tidak takut, sehingga tetap, oh ya sudah, ternyata ketika aku jujur aku tetap disayang, aku tidak dimarahi. Jadi besok lagi ya sudah, berarti besok aku akan bicara apa adanya, sehingga itu seperti itu, sehingga pada waktu itu si anak juga akan termindset bahwa aku akan tetap jujur kepada orang tua gitu. Untuk upaya-upaya sejak dini yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi pencegahan terhadap korupsi ini apa saja ya Bu? Upayanya ya, upaya untuk pencegahan korupsi itu sebenarnya banyak sih Mas ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dari segala lini. Artinya dari pihak keluarga sendiri, dari pihak pemerintah sendiri, itu kita bisa melakukan bersinergi, berkolaborasi untuk berupaya pencegahan korupsi. Misalnya sedikit bisa saya sampaikan, itu ada 9 nilai integritas. Itu adalah nilai yang selalu dijargonkan bahwa itu nilai anti korupsi, yaitu bisa disingkat Jupe Mandi Tangker Sebedil. Tahu artinya Mas? Iya Pak, ya Bu. Jupe Mandi itu Jupe itu jujur, peduli, mandiri, Tangker Sebedil tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan adil gitu ya. Sederhana, berani dan adil. Itu 9 nilai integritas yang harus selalu ditekankan dan tidak mudah sebenarnya. Bukan tidak bisa, tapi tidak mudah. Artinya butuh
effort yang tinggi, butuh dari perjuangan yang tinggi dari masing-masing pribadi kita sebagai warga negara Indonesia. Selain itu juga perlu adanya penanaman semangat nasional, semangat Pancasila, jiwa-jiwa Pancasila kepada kita sebagai warga negara Indonesia, di mana ideologi kita adalah Pancasila. Kita harus menanamkan semangat nilai Pancasila itu selalu dalam kehidupan sehari-hari. Juga yang tidak lupa adalah upaya edukasi dan sosialisasi, tentunya itu juga teruntuk diri saya sendiri, teruntuk untuk lingkungan pribadi saya sendiri, dan juga untuk sekitar pada umumnya ya. Jadi itu lebih kepada sosialisasi, edukasi itu secara terus menerus. Kemudian yang tidak lupa lagi adalah perbaikan sistem. Nah, perbaikan sistem ini yang penting dari tingkat pemerintah ya. Artinya apa? Oke, kenapa penting perbaikan sistem? Kita akan jeda sejenak setelah jeda berikut ini. Tetap di YouTube Style Masmologi. Baik, kembali lagi bersama kami di Bincang Hukum Style Masmologi. Silahkan Ibu Lina dilanjutkan menjawabnya tadi sampai di perbaikan sistem. Bagaimana itu, Bu? Oke, tadi kita sedikit menengok tadi upaya ya. Ya, upaya untuk pencegahan korupsi yang tadi sudah beberapa saya sampaikan, salah satunya tentang perbaikan sistem. Perbaikan sistem itu sendiri sangat diperlukan dan dibutuhkan, apalagi sekarang banyak institusi yang menyelenggarakan upaya perbaikan sistem untuk lebih kepada transparansi publik ya. Transparansi publik di mana sistem itu harus transparan, artinya dari banyak institusi pelayanan publik itu sekarang sudah ada digital, era digital, artinya ada minimalisir untuk langsung dari masyarakat itu kontak langsung dengan petugas, sehingga meminimalisir adanya calo, adanya pungli, adanya banyak hal lah yang upaya-upaya itu harus ada. Itu salah satu upaya perbaikan sistem di dalam institusi pemerintahan untuk pencegahan korupsi. Terus kemudian ada sistem yang itu lebih kepada satu pintu itu dalam teknis pembuatan, misalnya kalau kita kan pelayanan publik banyak itu ya, di Indonesia itu kan banyak pelayanan masyarakat itu dari institusi-institusi itu sekarang banyak sekali sudah menggunakan sistem-sistem yang menggunakan teknologi-teknologi sekarang yang lebih ke arah digital, sehingga lebih kepada mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan publik dan juga untuk meminimalisir risiko-risiko terhadap adanya indikasi korupsi itu tadi. Oke, baik Bu. Dari segi hukum sendiri, bagaimana sebaiknya hukuman terhadap koruptor? Oke, hukuman terhadap koruptor ya. Menurut saya, mungkin Mas Tela juga bisa lihat sendiri ya di yang banyak pemberitaan yang lalu-lalu sih ya. Mungkin di tahun 2011 kita bisa lihat waktu mungkin masih ingat kasus Gayus Tambunan itu. Saya kala itu belum mengikuti kasus-kasus tentang hukum. Oke. Itu di tahun 2011 mungkin masih sekolahnya waktu 2011 itu? Itu masih di kelas 1 SMP kalau nggak salah. Oh gitu. Itu waktu dulu belum ada edukasi terkait anti korupsi ya. Berarti kan belum 2011 belum ada edukasi anti korupsi di sekolahnya Mas Yahla. Artinya apa? Sosialisasi dan edukasi anti korupsi di Indonesia ini meskipun itu sudah diupayakan tetapi belum bisa untuk menjamah keseluruhan di wilayah Indonesia. Jadi banyak wilayah-wilayah yang belum terjangkau, yang belum terjamah, yang belum tersadarkan akan edukasi dan sosialisasi anti korupsi itu, sehingga tadi sudah Mas Yahla juga sudah sampaikan ketika SMP belum tahu tentang apa itu sebenarnya korupsi itu. Padahal sekarang sudah digencarkan bahkan di tingkat TK, SD,
itu sudah, bahkan pendidikan anak usia dini itu sudah kita upayakan meskipun dengan cara-cara yang cara-cara yang mengedukasi, cara-cara yang menarik sehingga secara tidak langsung si anak itu paham, kadang dengan dongeng anti korupsi, kadang dengan game-game permainan, kadang dengan simbol-simbol atau apa gitu sehingga anak-anak mudah untuk memahaminya. Nah, kalau bicara terkait hukuman para koruptor di Indonesia ini menurut saya sih masih lemah ya. Seperti tadi saya sampaikan di tahun 2011 kasus Gayus Tambunan kita tahu, padahal mungkin nanti bisa dibaca lagi beritanya ya, itu ada fasilitas-fasilitas tertentu padahal sudah mendapatkan sanksi pidana. Harusnya kan kita Indonesia itu hukumannya itu lebih ada ketegasan ya, penekanan sehingga ketegasan itu diperlukan dan tidak ada, mohon maaf, tanda petik lagi juga di dalam hukuman itu gitu. Jadi hukumannya juga tegas, juga transparan, juga diberlakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Artinya ada timbul efek jerah, sehingga ketika ada timbul efek jerah tidak mohon maaf, yang bagi yang sudah melakukan korupsi tetapi belum kena OTT misalnya, atau OTT mungkin itu apa sih? mohon maaf, apakah Mas Ella tidak mengikuti? Mengikuti Oh gitu, berarti mungkin sahabat Mas ada yang bertanya OTT itu apa sih? Oh iya, operasi tangkap tangan ya. Operasi tangkap tangan yang sering dilakukan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia itu kan sering mengadakan OTT ya, operasi tangkap tangan, yang mana itu kan sering, mungkin nanti lebih sahabat Taiman juga mungkin bisa lebih ini lihat berita ya, jadi biar paham gitu bahwa sebenarnya tindakan-tindakan itu sudah dilakukan, upaya-upaya untuk pencegahan, penindakan kayak gitu, itu sebenarnya arahnya kepada penindakan. OTT itu kan maksudnya dalam penindakan, di mana banyak beberapa yang sudah terkena dan mungkin masih banyak di luar sana yang mohon maaf belum gitu ya, belum atau tidak, atau mungkin ya mohon maaf walau-walam itu kalau adanya hukuman yang itu nanti ada ketegasan, itu nanti hukuman yang bersifat efek jerahnya itu memang benar-benar efek jerah, sehingga oh iya ya itu tertangkap, jangan sampai aku tertangkap, jangan sampai aku masuk ke bui, ya sudah aku akhiri, aku akan gini misalnya. Jadi ada ketakutan atau mungkin ada pandangan yang itu tidak membuat orang-orang itu atau masyarakat umum atau mungkin barangkali pejabat lain untuk ingin melakukan itu, artinya menghindari melakukan itu karena ingin menghindari hal-hal yang menjurus kepada perilaku koruptif gitu. Jadi biar hukumannya itu benar-benar itu tuh membuat jerah gitu. Jadi tapi kalau menurut saya di Indonesia ini masih sangat lemah. Kira-kira apa Bu hukuman yang bisa membuat jerah para koruptor? Kalau yang sudah beredar yang sudah kita lihat perkembangan sekarang itu sudah diusulkan untuk hukuman mati ya. Tapi itu kan masih banyak polemik ya terkait itu. Ada yang mungkin nanti terus dihubungkan dengan ada yang ya pro kontra ya, yang itu sedang digodok gitu ya. Semoga segera mendapatkan mendapatkan nanti nilai apa yang akhirnya benar-benar membuat diputuskan hukuman terberat yang itu bisa membuat efek jerah dan itu benar-benar dilakukan di Indonesia, sehingga memang benar Indonesia itu tegas terhadap perilaku korupsi gitu. Sehingga memang masyarakat itu tahu dan takut untuk mendekati perilaku koruptif itu gitu. Jadi kan benar-benar tercipta Indonesia yang bersih. Kayaknya yang pro hukuman mati itu lebih kepada rakyat sih, tapi yang iya. Oke lah. Ya. Oke nih Bu, pihak mana saja yang berperan penting dalam pencegahan anti korupsi? Oh, kalau itu menurut saya semua pihak ya. Semua pihak itu penting, sangat berperan penting. Siapapun itu, tidak hanya, mohon maaf, kalau tadi Mas Yela bilang rakyat gitu ya. Yang dimaksud rakyat itu siapa? Masyarakat umum kan gitu ya. Masyarakat kita juga termasuk masyarakat umum lah ini ya. Semuanya intinya semua warga negara Indonesia. Kalau saya lebih kepada menyampaikan warga negara Indonesia itu semuanya mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Dari tadi saya sampaikan, dari awal keluarga kecil, dari diri kita sendiri. Kalau kita mau menanamkan 9 nilai integritas itu, kita mengedukasi keluarga, misalnya mengedukasi anak, mengedukasi kakak, adik, bahwa jangan begini loh, jangan berbuat itu karena itu bukan perilaku yang baik. Terus akhirnya nanti kan menular dari
keluarga kecil ke tetangga, lingkungan masyarakat sekitar, ke RT nanti kita ke RW ke kelurahan dan seterusnya. Akhirnya kan kalau itu terus begitu mengular begitu kan nanti lama-lama ada kalau istilah Jawa gedok tular ya, gedok tular bahwa jangan melakukan tindakan-tindakan korupsi atau ayo ajak berlaku jujur itu hebat, ayo ajak peduli terhadap lingkungan, ayo ajak bertanggung jawab. Itu nanti itu dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah itu nanti tadi seperti saya sampaikan ada perbaikan sistem dari semua hal, dari misalnya ada perekrutan pegawai yang transparan, tidak ada KKN, terus apa namanya, sehingga ketika diterima juga SDM-nya berkualitas sesuai dengan apa yang seharusnya, apa yang memang dipersyaratkan di dalam institusi itu. Misalnya ada persyaratan khusus apa, memang sesuai dengan kompetensinya di situ, tidak berdasarkan, mohon maaf, titipan, tidak berdasarkan itu bayar berapa, dia itu tidak bayar, sehingga tercipta SDM pun yang berkualitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari institusi itu sendiri. Dan ketika SDM itu diterima juga dia tidak berorientasi pada, mohon maaf, berorientasi pada hal yang serupa. Misalnya dia masuk karena membayar, otomatis dia akan berpikir dong, aku kemarin sudah bayar sekian, gajiku sekian, kapan ya aku bisa balik lagi mengembalikan dana itu ya. Meskipun itu tidak semua ya, tapi kan setidaknya itu salah satu upaya-upaya. Kemudian juga termasuk transparansi. Oke, singkat saja itu tentang transparansi. Oke, maksudnya transparansi yang apa dulu gini? Transparansi itu gini, misalnya kayak sekarang sudah banyak ini ya, semua institusi itu sekarang kebanyakan sudah lebih kepada transparansi terkait nanti anggaran-anggaran, atau mungkin transparansi terhadap biaya-biaya yang timbul, kemudian transparansi terhadap mekanisme kayak perekrutan pegawai itu kan transparan. Misalnya sekarang misalnya satu institusi itu ingin merekrut pegawai itu melibatkan vendor kayak gitu, sehingga meminimalisir adanya campur tangan dari, mohon maaf, tanda petik titipan itu. Dan prosesnya pun kayak sekarang penerimaan CPNS juga ada transparansi ya, ada tahapan-tahapannya itu. Terus kemudian ketika ada pelayanan publik sudah ada transparansi biaya, sekitar biayanya sudah di dalam masyarakat sudah tertuang di dalam suatu banner, misalnya biaya sekian dan tidak jika lebih dari itu berarti begini biaya sesuai dengan aturan sekian ya, gitu-gitu. Jadi lebih kepada sekarang semuanya upayanya itu ya salah satunya transparansi. Itu cuma beda case-nya. Ketika institusi A transparansinya bagaimana, institusi B transparansinya bagaimana. Baik, terima kasih Bu Lina. Kita akan jeda sejenak, tetap di YouTube Stay Mas Mono. Halo, assalamualaikum, bertemu kembali bersama kami di YouTube Stay Mas Mono. Tadi ngomong-ngomong soal Gayus Tambunan, Bu. Iya. Saya pernah dengar sedikit lagunya. Ya, apa itu? Gayus Tambunan, andaikan saya bisa pergi ke Bali. Atau apa? Karangan siapa ya, Bu? Andaiku Gayus Tambunan. Itu loh, yang bisa pergi ke Bali itu. Berarti kan Gayus Tambunan itu seorang koruptor ya, Bu? Iya. Tapi memiliki fasilitas akses untuk bisa pergi ke Bali, seperti itu. Iya, waktu itu beritanya sih seperti itu. Di kurang lebih tahun 2011 ya, yang tadi bilang masih SMP gitu ya. Asalnya masih SMP. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, sejak kapan masyarakat Indonesia tentang sadar hukum akan bahayanya korupsi? Itu harus sadarnya sejak dini ya. Artinya gini, kayak gini aja, kita tidak usah jauh-jauh. Ini saya ngobrol dengan Mas Nala aja ya. Tadi bilang saya belum tahu itu waktu saya sampai kelas 1 gitu ya.
itu aja belum tahu gitu, belum tahu apa itu korupsi, belum tahu bahaya korupsi, apalagi bahayanya korupsi itu apa aja belum tahu. Taunya korupsi itu pokoknya urusan orang tua kan gitu. Padahal kalau kita bisa mengulas lagi, ternyata itu harus yang ditanamkan sejak dini tadi. Artinya apa? Sosialisasi dan edukasi waktu dulu mungkin belum seintens sekarang ya. Jadi lebih kepada kesadaran kita terhadap anti korupsi itu sekarang dimulai sejak benar-benar sedini mungkin. Makanya sekarang banyak sekali dari pendidikan anak usia dini, PAUD, ada TK, ada SD, ada bahkan TPH, TPA itu sudah ditanamkan sedikit-sedikit itu mengarah kepada pendidikan anti korupsi, pencegahan anti korupsi dari segi yang sekarang banyak hal ini ya, apa namanya, media-media bisa digunakan banyak sekali. Contohnya anak suka dongeng. Anak suka dongeng itu di situ nanti kita dongengkan tentang kecil aja, jujur gitu ya. Saya pernah sih ikut mendongeng gitu ya, apa namanya, ingin mencoba untuk talent saya mendongeng gitu ya. Saya mendongeng anti korupsi waktu itu terkait tentang kejujuran seorang apa dongeng namanya Buri gitu ya, dia yang berbohong. Biasanya PAUD atau taman kanak-kanak? Itu dua-duanya, PAUD sama taman kanak-kanak, dan itu nasional sih ya, jadi itu online dan apa namanya di ini sih ada acara nasional terkait itu. Nah itu cuma masalah sepele, cuman apa namanya, mohon maaf, ada seorang teman yang kentut disembunyikan gitu. Iya, jadi ini arah kejujur ya. Saya boleh sedikit terkait itu, arah kejujur. Jadi dia apa namanya, mungkin malu. Kan sekarang ada jujur itu malu. Kalau nggak berani jujur itu karena malu, takut dimarahi, dan takut nanti membuat polemik, takut nanti dibenci, banyak hal lah. Jadi prasangka yang itu sebenarnya prasangka kita sendiri, tapi itu membuat perilaku yang sedikit tidak baik sebenarnya. Misalnya tadi dia anak kecil itu pengen kentut tapi malu, terus ketika akhirnya dia menimbulkan bau, terus teman-temannya kan siapa tadi, dia tidak mengaku gitu. Nah ketika dia tidak mengaku, terus akhirnya kan timbul prasangka, menuduh si A, si B, dan si C gitu. Dan kemudian di suatu ketika ada akhirnya ketahuan dan si pelaku tadi sudah di teman-temannya itu bahwa dia itu, oh dia bohong, besok lagi berarti dia pasti suka bohong gitu. Jadi meskipun dia berbicara jujur, dia sudah termindset teman-teman bahwa si A tadi suka bohong. Jadi sudah mendapatkan image tentang bohong. Iya, gitu. Itu kecil, artinya itu adalah salah satu nilai kecil yang mungkin sepele tapi itu bernilai sangat besar. Karena apa, itu akhirnya kan terus akhirnya aku menyembunyikan ini, berarti kan tuh di dalam hati kan udah begitu, padahal itu baru anak PAUD ya. Berarti apa, itu kan kalau kita disampaikan dia, coba tadi kalau kamu jujur, pasti teman-temanmu mungkin baunya mungkin bau, atau mungkin kamu di kamu ternyata ini, tapi kan hanya sesaat saja, besoknya lagi tetap mengatakan oh dia sudah jujur. Oh ternyata dia itu jujur orangnya. Gitu. Dan itu kan nilai hal-hal kecil ya. Nah itu mungkin itu juga bisa ditanamkan di dalam rumah, kayak tadi jujur uang jajan, atau misalnya orang tua juga misalnya mau membelikan apa juga jujur, deh ini ayo dimakan, kalau makan ini nanti bisa bikin misalnya makan sayur, ini makan wortel bagus untuk mata, ini vitamin mata, kalau adik makan ini nanti. Jadi bukan dibohongin, ini enak loh deh, ini nanti ini tuh makanannya begini, biar anak itu makan. Jadi jangan menghalalkan cara untuk membuat anak itu senang meskipun itu cara dengan membohonginya. Itu memang edukasi yang perlu ditanamkan kepada seorang ibu, karena ada pepatah yang mengatakan didiklah seorang ibu, Anda akan mendidik satu generasi. Tapi kalau Anda mendidik seorang bapak, itu hanya akan mendidik satu orang saja. Tapi kalau Anda mendidik satu orang ibu, itu akan mendidik satu generasi. Artinya apa? Seorang ibu itu mempunyai peran yang penting dan luar biasa di dalam kehidupan, di dalam keluarga, dan masa depan anak dan calon generasi bangsa. Wow. Terima kasih Bu Lina. Kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di YouTube Style Mas.
Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Staimas Wonogiri, Bincang Hukum Staimas Wonogiri. Tidak terasa Ibu, kita sudah memasuki segmen terakhir. Kami mohon dengan sangat Ibu bisa menyampaikan closing statement mengenai perbincangan kita kali ini. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih sahabat Staimas semua yang sudah menyaksikan bincang hukum kita kali ini. Semoga banyak manfaat ya. Saya mohon maaf jika banyak hal yang saya sampaikan yang kurang berkenan, dan jika memang yang perlu dikoreksi saya terima, dan mohon maaf jika banyak hal yang barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf. Yang baik silahkan diambil, yang tidak baik abaikan saja begitu. Tadi terkait perilaku korupsi, kasus korupsi di Indonesia ini memang selama ini, sejauh ini bukan permasalahan yang kompleks ya, namun tidak ada hal yang tidak mungkin gitu. Jadi kita upaya-upaya yang ada, meskipun sekarang semakin marak berita-berita seperti itu, semakin kasus banyak yang ada, namun kita sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai peran yang sangat luar biasa, apalagi sahabat Staimas sebagai generasi penerus bangsa, di mana kita tidak usah hanya sekedar komplain, menghujat, atau malah sekedar hanya kita melakukan hal-hal yang itu malah nanti membuat masa depan kita kurang baik gitu. Jadi lebih kepada kita, seperti ada pepatah yang mengatakan gini, lebih baik mati karena perjuangan daripada hanya diam dengan mengutuk dunia. Artinya apa? Kita tidak usah hanya komplain saja, tidak usah hanya menghujat saja, tapi mari kita berupaya sedini mungkin apa yang kita bisa, apalagi sahabat Staimas sebagai generasi muda penerus bangsa, itu kita berupaya untuk selalu menanamkan 9 nilai integritas, yaitu tadi saya sampaikan jargonnya jupe mandi tangkir sebetil. Kalau 9 nilai integritas itu selalu tertanam dalam diri kita, insya Allah nanti kita akan menjadi generasi yang bebas dari korupsi, generasi yang berintegritas, dan masa depan Indonesia pun akan menjadi Indonesia yang bersih, berkualitas. Terima kasih Bu Lina atas closing statement pembicaraan kita pada kali ini. Terima kasih Bu Lina, semoga sehat selalu. Terima kasih juga kepada sahabat Staimas semuanya yang telah menyaksikan acara Bincang Hukum ini sampai selesai. Oke sahabat Staimas, itu tadi diskusi saya bersama Ibu Lina di Wahyuni Esos MAP selaku dosen Prodi Hukum Tata Negara, sekaligus juga sebagai sekretaris ya Bu, sekretaris LPPM Staimas Wonogiri. Oke baik, Staimas Wonogiri itu juga membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Apabila sahabat Staimas semuanya yang ingin bergabung bersama kami, monggo silahkan hubungi informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor di kolom deskripsi kali ini. YouTube Staimas juga memiliki program Ramadan yang nantinya akan tayang khusus di bulan Ramadan. Kalau teman-teman sahabat Staimas semuanya suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Staimas Wonogiri agar channel YouTube Staimas Wonogiri bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Baik, saya Syahla dan Bu Lina dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama, Masya Allah, semoga sehat.